Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat menjalani belajar dari rumah. Nah, tidak terasa kita sudah masuk pada semester genap. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan pertama di semester genap ini, kita akan mempelajari tentang Pancasila Buddhis. Namun anak-anak, sebelumnya marilah kita duduk hening terlebih dahulu. Pejamkan mata, duduklah dengan nyaman, tarik napas pelan, hembuskan pelan, tarik napas, aku tahu, hembuskan nafas, aku tenang, tarik napas, aku bahagia, hembuskan napas, aku bahagia. Lakukan beberapa saat hingga dirimu merasa tenang. Baik, setelah kita duduk hening, mari kita lihat kompetensi dasar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi 3.3 memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma. Mari kita lihat apa sih pentingnya sila itu bagi kehidupan kita, mengapa Buddha mengajarkan tentang sila. Nah, mari kita lihat apa itu. Sila merupakan jalan pembebasan yang ditunjukkan oleh Buddha. Ini merupakan 3 ruas pelatihan, yaitu disiplin moral atau sila, meditasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Jadi, sila ini merupakan ajaran yang penting karena sila merupakan jalan menuju pembebasan, jalan untuk mencapai nibbana. Ketiga bagian ini, sila, samadhi, dan panya, itu berkembang berdasarkan pendahulunya. Maksudnya adalah meditasi tergantung pada disiplin moral. Kita akan dapat melakukan meditasi dengan baik, dengan lebih kondusif jika perilaku moral kita baik. Demikian pula kebijaksanaan akan berkembang tergantung pada meditasi. Seseorang yang melakukan meditasi dengan benar, kebijaksanaannya, pemahamannya terhadap kehidupan akan berkembang dengan baik. Landasan dari seluruh jalan adalah pelatihan disiplin moral. Jadi, ajaran Buddha ini landasannya adalah pelatihan disiplin moral. Baik, mari kita lihat apa itu pengertian sila. Sila memiliki 3 tingkatan arti. Jadi sila itu memiliki 3 arti. Yang pertama, sila dapat diartikan sebagai kebajikan batin, yaitu berkah dengan kualitas-kualitas baik seperti kebaikan, kepuasan hati atau rasa bersyukur, kesederhanaan, kejujuran, kesabaran, dan lain-lain. Jadi, arti pertama dari sila adalah kebajikan batin, kualitas-kualitas baik dari diri seseorang. Yang kedua, sila dapat diartikan sebagai tindakan kebajikan yang dilakukan oleh tubuh dan ucapan yang mengungkapkan kebajikan batin. Jadi, ketika batinnya memiliki kejujuran, maka tindakan tubuh dan ucapannya juga akan mencerminkan kejujuran. Itu arti yang kedua. Arti ketiga, sila diartikan sebagai aturan perilaku yang menata tindakan tubuh dan ucapan yang dirancang untuk membawa keselarasan dengan pedoman etika. Nah, arti yang ketiga inilah yang sering kita kenal. Secara pendek, yang ketiga ini dapat diartikan sebagai disiplin moral. Namun demikian, kita harus ingat bahwa sila bisa juga berarti sebagai kebajikan batin, tindakan kebajikan, atau aturan perilaku. Sila atau moral itu ketika dilakukan akan menyelaraskan antara tindakan tubuh dan ucapan. Nah, itu adalah sila ya. Jadi tindakan yang bertentangan dengan sila dapat mengarahkan pada rasa bersalah, kegelisahan, dan penyesalan. Contoh, jika kalian melakukan sesuatu yang tidak benar, misalnya tidak jujur, ditanya sama mama, ada PR nggak nak? Nggak ada mah.
Mamanya percaya, tetapi coba kalian teliti di dalam hati kalian, nyaman tidak mengatakan kebohongan itu, padahal ada PR gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan sila mengarah pada rasa bersalah, kegelisahan, dan penyesalan. Sebaliknya, tindakan pelanggaran terhadap sila juga dapat mengarah pada persaingan, eksploitasi, dan kekerasan. Jadi, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sila seperti perilaku, kalau sila itu perilaku baik ya, kalau yang bertentangan berarti perilaku tidak baik seperti pencurian, penjamretan, kebohongan, itu adalah perilaku-perilaku yang mengarah pada tindakan persaingan, eksploitasi, dan kekerasan. Nah, sebaliknya ketika sila dilaksanakan ya dengan baik, pelaksanaan sila menghimpun kekuatan batin, membawa harmoni dengan orang lain dan selaras dengan hukum karma atau hukum alam. Jadi, sila ini akan menghimpun kekuatan batin. Orang yang silanya baik, dia akan memiliki batin yang tenang. Akan kehidupan sehari-harinya akan harmoni dengan orang lain, ya. Akan rukun dengan orang lain, dan apa yang ia lakukan selaras dengan hukum karma. Pelaksanaan sila dapat mewujudkan perdamaian, kerjasama, dan saling menghormati. Baik, kita lihat apakah karakteristik sila. Karakteristik itu adalah ciri-ciri ya, tanda-tanda. Ketika sila, ajaran Buddha tentang sila ini dilaksanakan dengan baik ya, ciri pelaksanaan sila atau lakana ya, ketika sila dilaksanakan dengan baik oleh umat manusia, maka akan tercipta ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau semua saling menghormati, saling menghargai, menjaga kepemilikan orang lain, ada barang ketinggalan dilaporkan kepada pihak berwajib, nah maka akan muncul ketertiban dan ketenangan. Lalu lintas berjalan dengan normal, lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, semua menepati tata tertib lalu lintas, maka akan tercipta ketertiban dan ketenangan. Orang yang bisa mentaati peraturan itu pasti orang yang memiliki kesadaran, yang memiliki sila yang baik. Nah, berikutnya, fungsi sila untuk apa sih? Sila atau ajaran kemoralan ini diajarkan oleh Buddha. Fungsi pokoknya ada dua. Yang pertama, menghancurkan kelakuan salah atau dusilia. Apa maksudnya menghancurkan kelakuan salah? Maksudnya seperti ini. Setiap orang itu pernah melakukan perbuatan bajik dan perbuatan buruk. Apakah kalian juga pernah melakukan kebaikan? Membantu orang, menolong orang, puja bakti, meditasi, membaca doa, itu adalah sebuah kebajikan. Sebaliknya, kita juga pernah melakukan tindakan yang buruk. Misalnya, yang paling mudah itu berbohong ya, itu. Kemudian apa? Bertengkar, cemburu, itu kan perbuatan buruk. Nah, ketika kita tahu bahwa bohong itu adalah perilaku buruk, nah, setelah kita mempelajari sila, maka kita akan meninggalkan perbuatan bohong tersebut. Akan meninggalkan perbuatan perbuatan-perbuatan negatif yang pernah kita lakukan. Itu yang namanya sila dapat menghancurkan kelakuan salah. Yang kedua, sila menjaga seseorang agar tetap tidak bersalah. Nah, seseorang yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan senantiasa bersikap jujur, ramah, tekun beribadah, dengan mempelajari sila, maka keyakinannya ini makin kuat, perbuatan-perbuatan baiknya ini makin kuat, makin baik, makin sering dilakukan. Itu adalah fungsi sila. Berikutnya, wujud sila. Apa sih wujud sila? Artinya begini, ketika ajaran Buddha tentang sila ini dilakukan umat manusia dengan baik, hasilnya ya, pacu patana atau wujud sila atau hasil pelaksanaan sila adalah berupa kesucian. Baik itu kesucian dari perbuatan jasmania, ucapan maupun pikiran ya. Lalu
bagaimana Bu kita bisa menjalankan sila itu dengan penuh kesadaran, melakukannya dengan niat baik tanpa ada ketakutan. Nah, ini yang disebut dengan sebab terdekat yang menimbulkan atau pada tanah. Jadi hal apa yang membuat kita dengan penuh kesadaran melaksanakan sila? Ini ada dua sifat yang disebut dengan hiri dan otapa. Hiri adalah malu berbuat jahat, sedangkan otapa adalah takut pada akibat perbuatan jahat. Ya. PowerPoint Ibu kurang ya, kurang tulisan perbuatan jahat atau perbuatan buruk. Hiri malu berbuat salah, otapa adalah takut pada akibat perbuatan salah. Jadi ketika kita berpikir, bahwa bolos sekolah itu adalah perbuatan salah, saya kalau melakukannya pasti ini adalah perbuatan yang salah. Nah, kalau saya melakukan kesalahan, malu dong kalau ketahuan. Nah, itu adalah malu, ya, malu melakukan kesalahan. Lebih lanjut lagi berpikir, kalau saya bolos terus ketahuan guru, kena marah. Ketahuan orang tua, lebih 2 kali marah lagi. Nah, karena berpikir demikian akhirnya kita tidak jadi bolos. Nah, inilah artinya seseorang memiliki sifat hiri dan otapa, malu berbuat salah dan takut pada akibat perbuatan salah. Dua sifat ini jika dimiliki oleh setiap orang di dunia ini, maka dipastikan dunia ini akan aman, tentram, damai, sejahtera. Nah, anak-anak, dua sifat ini harus kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai penjaga kita supaya senantiasa melakukan tindakan-tindakan baik atau terpuji. Nah, lalu masuk pada Pancasila. Apa sih arti Pancasila? Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila secara sempit berarti aturan moral. Jadi Pancasila adalah 5 aturan moral untuk umat Buddha. Apa sih fungsinya Pancasila ini diajarkan oleh Buddha? Adalah untuk meredam nafsu-nafsu keinginan. Tujuannya apa? Buddha mengajarkan Pancasila sebagai perlindungan. Kok sebagai perlindungan? Ya, ketika kita bisa meredam nafsu keinginan kita yang nanti ada di dalam Pancasila ini 5 hal yang harus kita redam ya. Ini seperti pagar dalam diri kita ya yang membuat kita terlindungi dari bahaya-bahaya. Bahaya apa nanti Ibu jelaskan. Nah, menjalani Pancasila berarti melatih diri mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan agar tidak berbuat buruk. Melanggar Pancasila berarti kehilangan kesempatan terlahir di alam bahagia, baik itu surga maupun alam manusia. Nah, apa tujuan ketika puja bakti Pancasila itu pasti dibaca ya. Nah, tujuan pembacaan Pancasila pada saat puja bakti adalah untuk menguatkan tekad dan melatih dalam melatih Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi Ibu katakan bahwa Pancasila itu diajarkan Buddha sebagai bentuk perlindungan. Perlindungan apa? Tadi dikatakan ketika kita melanggar Pancasila kita akan kehilangan kesempatan terlahir di alam bahagia. Jadi setelah kematian kita akan kehilangan kesempatan terlahir di alam surga maupun alam manusia. Dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita melanggar Pancasila, kita akan berhubungan dengan hukum negara. Kita akan lihat bahwa Pancasila itu nanti isinya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Nah, ketika kita melakukan hal itu, maka pasti akan dipenjara, akan dicemooh masyarakat, akan masa digebuki oleh masyarakat kalau ketahuan. Nah, Pancasila menghindarkan kita dari bahaya-bahaya baik ketika dalam kehidupan saat ini yang kita jalani sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Lalu apa isinya Pancasila itu? Nah, nih ada 5. Bahasa Palinya dulu ya. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kamesumita Cara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Maja Pamadatana
Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Kita lihat bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad menghindari mengambil barang milik orang lain. Aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Yang ketiga, yang keempat, aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Dan yang kelima, aku bertekad menghindari zat-zat yang melemahkan kesadaran. Contohnya adalah alkohol, narkoba, dan lain-lain. Ini adalah Pancasila Buddhis atau 5 aturan latihan, 5 aturan moral yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Nah, baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup chat WA. Untuk itu, pada akhir materi ada evaluasi, ungkapkan pemahamanmu tentang Pancasila Buddhis dalam bentuk mind map. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga materi ini memberikan pemahaman, memberikan keyakinan yang kuat terhadap Buddha Dharma. Akhir kata dari Ibu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, Namo Buddhaya.